Itu si Ronaldo. Guys kan, guys di record dah. Ronaldo langit. Gas punya. Gas. Yo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama kami di komunitas The Barikade atau Barisan Kadit Tadi. Sebuah komunitas yang selalu kadit dia. Sekarang nge-podcast ya. Program utama kami kembali lagi di Podbar atau Podcast Barikade. Nah, hari ini kita akan membahas suatu masalah lagi. Biasanya kan kita bahas masalah yang viral, masalah yang lagi hot gitu ya. Tapi sekarang kita bahas, tahu ini siapa yang menentukan sebenarnya. Saya gak hadir waktu itu. Jadi sekarang kita bakal bahas Ria. Jadi kan dia yang lagi viral masalah Ria Ricci sebenarnya ya, yang baru lamaran. Tapi kita bahas iya, kita bahas Rianya aja, Ricci-nya janganlah. Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sudah hadir. Tadinya 4, cuman Kang Andiles biasa ya, alasan-alasan klasik gitu, sinyal dan lain-lain. Ya, narasumber pertama kita ada, iya. Narasumber pertama kita ada Jonathan Gilang Jostar. Panggilannya Jona berarti ya. Ya, Kang Jona, apa kabar Kang Jona? Jo. Aduh, mantul gitu suaranya Kang Jo. Ya aman. Jadi Kang Jonathan ini, ya Kang Jonathan ini divisi broadcastnya kami gitu ya. Nah, jadi yang seharusnya hari ini episode 12, tapi sekarang harusnya kan sekarang episode 13 nih. Jadi episode 12 lagi karena Bang Jona ini error ya minggu lalu ya. Kesalahan teknis ya. Gak apa-apa, saya gak hadir jadi oke lah, ada hikmah gitu ya. Ya Bang Jona, materi udah disiapkan Bang Jona ya. Oke. Jadi mukanya nge-zoom tuh sambil baca googling gitu teh. Lalu ada moderator kedua dari Kang Riza atau Teh Riza ini tuh ya. Soalnya dicadar gitu ya Kang Riza teh sekarang. Terserah moderator aja lah. Oh, terserah moderator aja. Ya Kang Riza aja ya biar nggak jadi banci gitu. Awas. Ini Kang Riza sedang sakit. Bahaya. Sedang sakit apa ini Kang Riza ini? Ini sengaja aja sekarang kayak gini. Oh iya, lagi tertutup ya sesuai. Supaya nggak Riza gitu. Supaya nggak Ria gitu. Oh iya. Oh tipe ya supaya jadi ingat caption yang dulu terhijab. Jadi lagi terhijab sekarang ya. Iya. Dia takut Ria soalnya. Oh iya. Ya. Saya juga ini ditutup mata si Ria. Tutup aja. Ya lanjut ke narasumber ketiga, narasumber yang wah ini jagonya quotes ya. Bang Ray sehat Bang Ray? Alhamdulillah sehat kan. Oke Bang Ray. Posisi di mana Bang Ray posisi? Posisi di rumah Kang. Di Kopo? Di Kopo alhamdulillah. Oh aman. Siap PKL nah beres ya? Alhamdulillah Kang belum nih. Oh siap lah. Jadi daripada menunggu narasumber keempat, ditaruhnya di laptop. Di sana, di Asus. Jangan. Oh ya. Ya biasa lah ya netizen ada iklan dulu biar agak tidak.
Ya, udah siap ya narasumber ya. Ini tentunya jadi banyak ini ya, to the point ya, jangan banyak pusing nih. Lagi pula pertanyaan hari ini tuh udah ada spoilernya ya ke grup. Jadi kalau masih nggak bisa jawab mah, Ngomong. nggak apa-apa. Kita kan terbuka ya. Tapi Oke, sebelumnya itu dulu dong sama moderator gitu. Latar belakang kenapa kita harus membahas Ria gitu. oke. Kira-kira Jadi, uh, kira-kira pertama tuh apa kenapa nih gitu. ya, kenapa judulnya Ria gitu. Jadi ada dua hal yang latar belakangi gitu ya. Pertama, waktu itu ada seorang admin The Barricade yang tiba-tiba merasa dirinya paling disiplin gitu. Wis, yang lain pada telat, wis, padahal sekarang gak hadir gitu ya. Nah, ini jadi harus ada konten satir gitu. Kita harus menyindir dengan cara diskusi ilmu. Nah, disitulah lahir kenapa kita harus bahas Ria. Nah, dulu Nyindir yang dengan kedua, gaya. iya, ya semoga beliau mendengar. Dan latar belakang kedua tuh karena kemarin ada lamaran Ria Ricis gitu. Jadi sekarang tuh lagi musim artis tuh kalau nikah lamaran tuh semuanya ke TV gitu. Jadi saya tahu Ria Ricis, Ria, oh cocok nih bahas Ria gitu. Nah, sehingga lahirlah hari ini gitu. Gimana Ya. narasumber cukup bisa menerima judul ya narasumber ya? Nah, menerima. Menerima. Oke. Jadi pas banget sih hari ini juga saya lagi bahagia ya backgroundnya keren semua gitu. Rapih kalau gini teh rapih gitu ya. Nah, Nah, kalau satu masuk jadi apa gitu ya. eh. Ah gitu. Oke, Soalnya kan oke. sekarang dengan adanya teknologi juga banyak yang ngeria-ria ya. Iya, Enggak juga deh. ya. Ya emang itu nanti kita bahas lah. Emang tipis-tipis antara keindahan sama keriaan tuh tipis gitu lah. Ya. Nah, jadi karena wah narasumber. Jadi bahasan itu kayaknya nanti Kang Riza ya bahasan itu spesial. Oke, langsung ke pertanyaan ya. Ada waktu 1 jam dari sekarang untuk sekitar 7 pertanyaan. Nanti bisa di skip lah kalau ada pertanyaan yang sama-sama gitu. Nah, pertama Ria dimulai dari dasarnya dulu gitu ya. Jadi kemarin sudah di spoiler kan tentang pertanyaan nomor 1 yaitu apa pengertian Ria secara bahasa, secara istilah dalam Al-Quran, bagaimana pandangannya atau dari KBBI juga boleh gitu. Nah itu pertanyaan pertama. Oh jadi kayaknya sekarang saya gak nunjuk ya. Jadi ada yang mau jawab ya nih kira-kira. Kalau nggak ada baru tunjuk. Ya, 3, 2, Bentar. 1. Ini Oh ya bentar. lagi nyari dulu ini. Oh ya lagi nyari. Aduh. Ya netizen jadi emang suka delay ya karena kita nggak mau ucapan kita terpleset gitu. Jadi referensi sekuat mungkin, sevalid mungkin gitu. Jadi ada yang dari ke jurnal para narasumber ini ya, ke Google, semua ke Google sih kayaknya tapi enggak nih, sumbernya sumber valid semua. Enggak. Nah, Kang Jona mau jawab Kang Jona. Ya. Oke. Gak apa-apa singkat, Mungkin padat, panjang boleh. kalau dari saya ya, Ria Oke. itu sebenarnya simple ya, kayak memperlihatkan sesuatu gitu, suatu hal yang menurut pelaku itu baik dan diperlihatkan kepada orang lain. Gitu. Jadi supaya ada perumpamaan bahwa pelaku itu dipandang yang baik gitu pada yang ingin dilihatkannya kayak gitu. Jadi kayak memperlihatkan sesuatu yang
menurut dia baik gitu ya, agar mendapatkan pujian kayak gitu. Itu sih dari situ. Karena mungkin teman-teman semua udah pada tahu gitu ria. Ya, cuman di sini yang bahayanya sebetulnya bukan karena tahu atau tidak, gitu. Sadar atau enggak. Yang jadi permasalahan di sini. Gitu. Itu sih yang dari ria. Sebenarnya definisi gampang kita tahu kan. Tapi yang kali ini sadar atau enggak gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Jadi menurut Kang Juna itu tadi berarti pendapat pribadi lah ya. Tadi menitik beratkan sadar atau enggak. Wah ini udah berat nih. Baru nomor satu pertanyaan udah berat. Nah, sip. Cukup menggambarkan gitu ya. Kalau dari yang lain ada gak kira-kira yang lebih variasi mungkin definisinya gitu atau yang lebih memakai kosakata lain atau apa gitu? Searching boleh, baca boleh. Setuju sama Kang Jona juga boleh. Saya setuju nah gitu gitu Saya dong juga setuju Kang. boleh. Itu. Oke, dari Kang Riza gimana Kang Riza? Itu tadi Kang Yosef tadi. Oh, Kang Yosef. Iya, Kang Yosef kan setuju. Kang Riza gimana? Oh, Nah, kirain itu tadi mau berquotes Kang Yosef. nah, Kalau dari pemanasan saya sih dulu. paling dengan kalimat yang sedikit berbeda tapi maksud ya sama dengan yang dikatakan oleh Jonathan gitu ya. Jadi ria itu adalah sesuatu hal yang sesuatu apa ya gimana ya? Sesuatu hal yang pengen dipuji oleh seseorang. Gimana ya kata-katanya deh? Ya, kita melakukan sesuatu karena pengen dipuji oleh manusia, gitulah. Itu ria. Menurut orang sih itu. Oke. Berarti ini masih dalam benang yang sama ya. Ya seperti biasalah Ya. kita selalu pro. Karena ini diskusi bukan debat gitu ya. Jarang buat kontra gitu nah. Nah, oke. Berarti ingin dilihat orang lain, mengharapkan pujian, gitulah nanti kuncinya gitu. Nah, tuh. Nah, Sepakat, orang. ya siap. Mungkin sekarang kita coba gali di Islamnya gitu. eh Adalah itu kan di poster juga ada tuh dalilnya Quran surat lupa saya. Nah itu coba apa pandangan Islam tentang ria itu apa gitu. Jadi ria itu apa hukumannya gimana, kenapa bisa ria kayak gitu. Coba sekarang pandangan Islamnya gimana? Coba, Rey. Nggak ada Rey di sini kan nggak ada Rey. Oh, Kang iya, Joseph iya, tuh. iya, iya. Tuh iya. Salah server. Ya, Kang Rija, Kang Rija. Ini moderator izin ya. Soal Ria, sempat baca nih tadi, katanya Ria itu digolongkan sebagai syirik kecil. Dan yang pasti perbuatan syirik itu ya sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, itu Kang. Oke. Nah, kan ada insight baru nih. Ada syirik kecil. Nah, itu menurut Al-Quran tuh kayak gitu. Dari yang lain kira-kira apa nih pandangan dari Al-Qurannya gitu. Ini Kang Jona searching apa sebenarnya gitu ya. Saya juga bingung. Gak ngacu-ngacu. Dia lagi searching link Liverpool. Oh iya. Nah, itu ya ya jadi ketahuan. Kalau dari agama Islam tadi saya sepakat sih sama tadi benar termasuk syirik kecil. Cuman mohon maaf karena saya kurang paham ya yang disampaikan. Jadi mungkin Kang Riza gitu bisa menyampaikan. Tapi ya itu sih kalau dari itu kenapa dalam syirik kecil? Ya, karena itu
sangat karena itu sangat apa ya istilahnya bahaya gitu sangat perbuatan. bahaya gitu perbuatannya. Karena ya Karena niatnya itu ya, niatnya itu tidak didapat Allah gitu ya. datang Allah gitu ya. Jadi ya karena sesuatu. Dia karena sesuatu. Itu yang Itu bahaya. yang bahaya sih. Itu kesyirik kayak gitu. Ini kesyirik kayak gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi. Oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, kalau di poster kan ini Al-Baqarah 264. Jadi di sini janganlah kau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, ini jadi katanya bisa menghilangkan pahala gitu. Kalau menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Dari Kang Riza ada tambahan Kang Riza coba terkait pandangan Islamnya hadis gitu atau apa gitu. Quotes gitu bisa. Apa? Hadis. Aduh, ini berat. Ini saya potong ya maaf. Iya. Ini saya potong ya maaf. Ini saya dapat kisah Kisah Baik. dapat kisah hadis dari Kisah. hadis. sumbernya Oh, Muhammad. iya, iya, boleh. Muhammadiyah.org.id. Oh, iya, iya, iya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang dihadiri hari kiamat adalah seorang laki-laki yang sedih nikmat-nikmatnya dia saya mengenalinya. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Hidup saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Kau bohong. Kau berperang, ini disebut pemberani. Sudah disebut begitu. Lalu dia diperintahkan untuk mencarikan dia di atas wajahnya, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Seorang laki-laki yang belajar ilmu dan mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran, lalu didatangkan dan ada kenikmatan-kenikmatannya. Jika ia mengenalinya. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengannya? Dia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Saya membaca Al-Quran. Allah menjawab, kau bohong. Kau mempelajari ilmu supaya disebut sebagai ilmu. Kau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai kori. Dan sudah disebut begitu. Lalu ditariklah. Dia lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nah itulah yang sudah diriwayatkan gitu ya. Hadis Sahih, hadis riwayat Muslim. Ternyata ada gitu. Kasusnya yaitu bahkan yang udah di akhirat gitu. Kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar bahwa tersebut dia dan malah bisa memasukkan ke dalam neraka. Itu sih kalau dari pribadi bahayanya seperti itu. Oke. Tadi agak bergema sih ya, jadi saya juga gak nangkep. Tapi lumayan paham lah gitu. Siap. Jadi tadi apa? Yang perang, yang baca Quran ya? Ya. Oh iya, siap. Sama Berarti yang sedekah. sama yang sedekah. Oh iya. Berarti memang ria itu kaitannya sama hati banget gitu ya, sama niat sama hati itu sangat berkaitan. Ya udah deh, jadi sekarang kita coba sambungin bahasanya gitu. Berarti kan Syria ini bisa dibilang tindakan yang ujung-ujungnya itu tergantung hati si pelaku gitu ya. Nah, kira-kira harus seperti apa gitu hati kita tuh biar bisa menghindar dari ria gitu. Karena mungkin bisa aja rianya itu apa ya? Jadi gimana manajemen hatinya lah gitu singkatnya gitu. Biar kita terhindar dari ria gitu. Nah, itu. Nah, justru ini sebenarnya diskusi kita sekarang itu ya mencari gitu bagaimana caranya gitu. Nah, itu. Untuk menghindari ini tuh karena ya menurut saya ini cukup lumayan sulit ya dan benar-benar perlu perjuangan gitu untuk bisa menghindari ria ini tuh. Karena masalah hati itu kayak bola, bener gak sih? Kayak bola, maksudnya kayak bola hitam putih ya. Kalau kita digelindingkan kayak gitu.
Jadi kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih, kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih gitu. Jadi mungkin di awal kita putih gitu. Tapi pas digelindingkan oleh arus gitu, arus kehidupan, ketika ada pujian sedikit orang lain, ya berubahlah jadi niatnya. Oh gitu, dipuji, oh kita jadi ngangkat ya. Asalnya ikhlas tuh, karena ada pujian di orang lain gitu ya, karena sesuai dengan arus kan, arus kehidupan yang asalnya putih bisa jadi hitam gitu. Dan itu tuh ya sangat cukup sulit ya. Makanya ya kita sekarang harusnya benar-benar berdiskusi nih, kira-kira untuk menghindari itu gitu. Terus istiqomah supaya nyatu lurus gitu. Gimana gitu. Benar-benar PR sih untuk kita bersama ini tuh. Untuk bisa menghindari ini. Nah gitu sih. Jadi orang juga belum bisa menemukan yang benar-benar baik atau enggak, yang benar-benar terbukti bahwa ini tuh bisa menghindari gitu. Paling tidak ini paling untuk diri, untuk sikap ke kitanya paling gitu sih, Kang moderator ya, Kang Ria Ricis jadi supaya pencegahan lah ya, pencegahan supaya orang lain tuh tidak ria gitu sih paling gitu. Atau enggak penyebab orang lain tuh bisa ria gitu. Nah, salah satu menurut orang salah satunya orang lain tuh bisa ria tuh karena kita sebenarnya sih. Karena pertanyaan-pertanyaan kita sebenarnya yang menyebabkan orang lain tuh bisa jadi ria. Jadi contohnya kayak gini, misalkan Kang Hanif, Kang Ria Ricis, Kang Yosep, Kang Gilang tuh malam kemarin tuh ya tahajud kan ya misalkan teh, atau enggak puasa gitu. Nah karena orang nanya tuh misalkan teh, oh puasa enggak hari ini, nah atau enggak iya nanya gitulah. Nah baru tuh dari sana muncul faktor pertanyaan itu gitu. Wah karena ditanya tuh, wah alhamdulillah saya puasa, lalu sahur juga jam 4, sekalian saya juga ke tahajud. Udah lo hilang lah itu amalnya gitu. Nah itu gara-gara satu pertanyaan orang kayak gitu. Jadi menurut orang sih kalau sebisa mungkin gitu, pertanyaan-pertanyaan gitu tuh kita harus tahan gitu kepada orang lain yang berbau-bau dengan ibadah kayak gitu-gitu masih sebenarnya. Menurut orang sih itu sih, jadi supaya orang lain terhindar dari ya ria gitu. Sebisa mungkin kita menahan untuk menanyakan hal-hal yang bisa berbau-bau menyebabkan dia tuh berbangga-bangga gitu dengan dirinya di sendiri gitu. Contohnya misalnya teh pertanyaan-pertanyaan kayak prestasi misalnya teh, oh IPK berapa, nah gitu kan, yang IPK-nya bagus dijawab, wah IPK saya 4, oh gini, wah itu kan jadinya ria gitu. Tapi kan ditanya juga apa IPK berapa, kan kasihan juga yang kebagian kecil gitu IPK-nya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh harus dihindari sih menurut orang. Itu paling dari saya mah, cara orang lain supaya orang lain ya, tapi untuk diri sendirinya gak tahu sih. Masih bukan gak tahu sih, mungkin dari yang lain ada yang tahu. Bangga. Ya, poin ini mantap, ada contoh studi kasus menarik sih tadi ya. Jadi yang asalnya gak mau diriain tapi karena pertanyaan timbul lah ria itu di hati. Nah, jadi ya itu dia, ngelola hati itu berat gitu. Jadi udah pengen ngerahayain ibadah gitu misalnya, atau apa, jadi ingat ke ini sih, jadi kayak mungkin kasusnya tuh kayak donasi, misal donasi berapa miliar gitu ya, berapa juta. Kadang kadang sih suka ada dari siapa, dari A dari B, sumbangan berapa miliar gitu. Mungkin di sisi lain sih buat Ya, nyontoin motivasi. ke orang lain, motivasi ya gitu. Tapi itu yang ditakutkan, takut ada secuil di hatinya itu, oh iya orang ya sekian juta Ya, itu bisa gitu, karena kan ya susah mana studi kasus sekarang kan, apalagi kan sekarang zaman pandemi gitu ya, donasi ke
banyak lah gitu. Akan lebih Ya. baik secara tertutup sih gitu. Emang kalian secara tertutup tuh jadi bisa kehindar dari ya. Jadi pahala aman lah gitu, mau gugur gitu lah kasarnya gitu. Nah itu studi kasus yang bagus sih itu. Dan kedepannya juga kita pasti ngalamin yang kayak gitu teh. Matanya harus kita bahas sekarang deh biar mengingatkan kembali buat manajemen hatinya. Ada studi kasus lain gak nih dari Kang Joseph, Kang Jona gitu? Untuk studi kasus yang ada peluang ria gitu misal gitu, atau yang sekarang-sekarang misal artis apa pamer harta atau misal Gaji DPR. eh, gaji DPR misal. Di banget. Offset bro. Offset bro, offset. Apa ini ada polisi, saya kan polisi, siap. jangan siap. offset offset apa deh. Iya. Gaji polisi, Tenang gaji tenang ya, polisi tenang. kayak gitu. Jadi polisi enggak, ini mah kaosnya aja, saya mah bukan polisi, kaosnya aja ini dikasih ini mah buat tidur lumayan. Iya. Nah itu bisa Kalau saya tuh. sih tadi sih Contohnya ya tadi. contohnya ya tadi kayak Ya, kan? sosial media kan ya lebih berhati-hati Hmm. lah ketika kita Mengekspresikan setiap kegiatan kita lah. kegiatan Gitu. kita Lagi gitu hal-hal yang berbau-berbau daripada kebaikan. kebaikan. Nah itu sih. Nah, itu Misalnya sih ya kita mau bersedekah gitu. kita mau bersedekah gitu. Kan banyak ya konten-konten Kan banyak ya konten-konten kayak gitu ya. tadi TikTok dan sebagainya. Misalnya kayak kasihan nih ada orang ini. Kasihan nih ada orang ini. Nah itu tapi itu tergantung niat Tapi sih. itu tergantung niat sih. Niatnya memang bagi orang yang itu, tapi kan kita nggak tahu. kita nggak Mungkin tahu. lebih disembunyikan Mungkin aja. lebih disembunyikan aja. Siap punya kebaikan Siap kita punya lakukan kayak gitu. Bagi kalau udah bernyangkut ke sosial media, teknologi bahaya. Itu sih kan banyak ya Kan banyak ya. Ya. Biasanya kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa hindari kan. Nah, tapi kan dikhawatirkan. dikhawatirkan. Kalau misalnya mau Kalau misalnya berkebaikan, mau berkebaikan, lah, janganlah. ya cukup diri sendiri aja. Cukup diri sendiri aja yang tahu. Kalau misalnya kayak ada Kalau misalnya kayak ada yang dan sebagainya, ya jawab tapi dengan memposisikan posisikan kita rendah hati lah gitu. Kayak gitu. Itu sih saya pribadi. Lebih Lebih disembunyikan lah. disembunyikan lah. Saya juga rada-rada khawatir sih. Rada khawatir sih kalau misalnya ada yang lihat konten-konten kayak gitu ya. Tapi ya kita kan nggak tahu Tapi ya kita kan nggak tahu niat orang. Mana yang lebih berat? Ya siap 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 Kang. Kang moderator mau coba kan? Oh ya siap Kang Joseph, mana Kang Joseph? Tadi nyambung ke yang Kang Riza nih Kang, yang soal itu apa, menghindari pertanyaan. Mungkin saya sebagai yang ditanya aja nih Kang sekarang. Jadi kalau bisa ngejawabnya secukupnya aja gitu kan, nggak usah itu nggak usah, itu cukupnya aja gitu. Terus sama ini Kang, apa, agar terhindar juga ya. Kang Jona ini rada kondusif ya Kang Jona. Ya Kang Joseph lanjut Kang Joseph. Bukan saya bro. Orientasinya gitu kan. Orientasinya akhirat. Insya Allah kalau udah itu mah terhindar gitu. Sama ini Kang, satu lagi, kan kalau Ria itu pengen dipuji ya tadi katanya, pengen dilihat orang gitu. Nah kalau menurut saya mah mending ini aja sih, hindari orang itu teh gitu, hindari apa, persempit lah komunikasi sama orang yang pengen kita dipuji sama dia gitu. Kan ada hadis kalau nggak salah tuh yang ini nih, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Nah, itu kan kalau pertanyaan itu quotes barikade itu. Oh. Musafir kan, barikade kan musafir itu. Maksudnya kita ngambil dari sana. Iya. Iya. Yang ada di bio IG-nya, bio IG. Iya, bio IG. Oh iya iya.
Ya gimana Jadi dengan Wah, hadis ada itu? jadi nyambung kan nih. kata kuncinya di sini asing. Jadi nggak usah terlalu inilah di dunia gitu. Sebagai musafir aja kita gitu. Hmm. Masuk tegang Masuk masuk dia. Jadi intinya ima upaya untuk menghindari ria eta salah satuna gitulah kurang lebih gitu. Oh, Masuk, Nah, masuk. siap orientasinya siap. Tenang akhirat ya, Bang insya Ali, Allah. asup asup. Orientasi akhirat, orientasi tadi akhirat terus di awal mau ditanya tentang ibadah pertanyaan secukupnya lah mewakili hungkul gitu terus yang terakhir sekiranya asing bisa menghindar dari dia yang mending asing gitu ya. Terus tadi dari Kang Jona oh itu kata kunci dari Kang Jona itu tadi kita gak bisa ngejudge nah itu kuncinya tuh itu. Jadi kita cuma bisa mengharapkan bahwa semoga si eta masih banyak garia lah meh pahalana melimpah itu kan ya niat siapa yang tahu soalnya kan mungkin kan sekarang udah untuk peluang ria tuh aduh semakin banyak gitu ya mungkin kalau donasi besar tuh kadang suka jadi giveaway biasanya kan berbagi kan kalau giveaway itu misal suka ada syarat subscribe nah gitu kan jadi ya itu kan gimana niatnya lagi yang ngasih cuman Ya, ya. ya gitu kan jadi takutnya gitu takut ini mah jadi syarat ini tuh jadi si sedekah teh buat itu takutnya gini ya kan beberapa orang ada yang mikir gitu kan gitu. Mm. Mm, kalau kalau Iya, sekarang iya. ya jadi bisa karena gini katanya ini mah ya jadi khususnya di dunia YouTube gitu jadi ada beberapa YouTuber yang membenci YouTuber pendatang baru gitu YouTuber lama kan dengan karya naik daun itu dengan karya dengan eh, terobosan baru dengan inovasi gitu. Sementara YouTuber baru menggunakan nama besar dan bikin kontennya tuh yaitu katanya jadi hadiah donasi giveaway bersyarat. Jadi katanya tuh ada sistem siklus itu. Jadi ketika uang dikasih ke netizennya subscribe, uangnya balik lagi. Nah katanya sampai gitu lah gitu. Jadi ada kelompok yang gak suka juga. Nah itu kan berarti dalam memberinya tuh sangat berkaitan dengan syarat A, syarat B gitu. Yang ditakutkan ada riaknya di situ gitu. Ini harta nih gitu. Dan harta ngasihnya juga untuk harta lagi gitu. Nah itulah itu beberapa studi kasus lah gitu ya yang terjadi. Tapi balik lagi sih, kita gak bisa ngejudge dan balik lagi ke hati intinya gitu. Oh, kemana-mana ya. Oh iya tadi DPR belum dibahas DPR. Kang Rida aku mbak DPR tadi deh. Kelewat gitu. DPR. DPR. Iya, ya, studi kasusnya sama lah dengan apa yang dikatakan oleh Kang Ria Ricis tadi. Jadi ya studi kasus kan kemarin tuh rame apa tuh gaji DPR kan ya. Iya. Ya diperlihatkan berapa dan ternyata ya cukup besar lah kan nominalnya besar gitu sih dan itu tuh ya sedikit ya ada yang mendukung gitu kan ada yang enggak pun paling tapi ya masalah hal-hal yang itu kan yang di caption posting barikade itu kan merayakan itu bisa menyebabkan mengeriakan merayakan bisa menyebabkan meriakan jadi ya mungkin boleh jadi gitu penyebab ria juga salah satunya merayakan atau enggak pemberitahuan gaji kayak gitu tuh bisa menyebabkan ya ria gitu kan tapi ya gak tahu lagi kan balik lagi ke hati mah. Nah ya itu. Nah itu jadi ya itu bahasan kita tuh benar-benar bahasan yang ditentukannya hati. Jadi ya gimana hati? Nah itu hatinya bolong gitu ya. Jadi tidak ada ria karena gak ada hati.
Kali itu tidak ada hati, memang hampa ya. Wah, jadi selama ini serem sih. Oh iya. Itu tuh ngelag, itu ngelag. Intinya itu ngelag aman, Aman, aman. aman, aman. Iya gitu. Ya, iya. Di ke Berat ya DPR ya, memang. iya. Asli Ya, ini teh berat. cukup cukup berat ya Rea ini tuh sebenarnya. Iya. Lanjutlah. Jadi, iya. Apalagi nih? Tadi ke perartisan udah, ke per DPR-an udah. Jadi saya juga sebenarnya jadi ingat ini tentang hadis yang isbal gitu kalau nggak salah ya. Jadi ya yang kalau di bawah lutut api neraka apa masuk neraka itu. Jadi eh kelanjutan hadis itu ternyata bukan celana Iqbalnya tapi kesombongan dia memakai celananya gitu. Karena dulu kan di zaman Nabi celana yang manjang pisan ke handapnya ya manjang banget ke bawah kan itu eh autornya sombong lah gitu. Ingin memperlihatkan kan kalau kita mah sekarang celana panjang ke bawah teh biar awet sampai dewasa ya gitu. Jadi kalau dulu mah buat sombong itu jadi sampai disebutkan ya itu tempatnya tuh di neraka lah gitu. Jadi emang ya itu balik lagi juga hati sih intinya tuh. Hatinya itu memang harus terkendali gitu. Aduh, sebenarnya ini udah semua pertanyaan sebenarnya ini teh udah masuk. Sebenarnya ke Daniel udah, ke Masa contohnya ada, terus ke cara menghindarinya gimana hati? gimana? Jadi sebenarnya ini tema yang sangat menyulitkan moderator sebenarnya ini ya. Coba dicari lagi. Oke, kita coba. Oke, siap, siap. Kita coba gali lebih dalam. Eh, Ada yang punya, ya, ada yang punya pertanyaan nggak? Nah, nih ada nih. pengen aja sih pengen nyerita aja gitu. Oke, oke. Nah, boleh, boleh. Sharing-sharing lah. Jadi ini saya dapat Boleh, boleh. dari teman juga gitu. Eh, Kisah nyata kayaknya ini. Jadi eh, teman-temannya teman saya berarti ya. Temannya teman saya itu eh, mimpi. Dia tuh mimpi ketemu sama keluarganya yang udah meninggal. Ya entah kamu lupa entah kakeknya gitu kalau nggak salah. Jadi dalam mimpi itu tuh si kakeknya itu tuh menyuruh ke dia itu untuk berbuat kebaikan gitu kan. Jadi nyuruh sedekah, nyuruh sholat sunnah, ya sunnah-sunnah dilaksanakan gitu. Tapi ada terakhirnya tuh kayak menyesatkan gitu. Jadi kalau ada masalah, ada kesulitan gitu, sebut nama kakeknya 3 kali. Nah, ini nyambung ke yang tadi sih Kang, yang tentang syirik kecil gitu. Jadi inti kisah ini tuh setan itu emang benar-benar apa ya, pintar, cerdas dalam menyesatkan manusia tuh. Jadi dia tuh mempermainkan dulu kita disuruh berbuat kebaikan, tapi pada akhirnya malah syirik gitu. Jadi luntur semua sama kebaikan kita tuh. Ya, ya. Udah di Kayak segitu. Rianat sih kan, Eta ya lumayan lah. Seri kecil. kayak amal Lumayan di. kebaikan tadi lah. Jadi Nah itu lumayan bisa membantu moderator sedikit ya, respek sih dari saya, respek. Itu tadi bener sih, khususnya yang cara setan menjerumuskan tuh emang cerdas lah gitu. Karena emang melunturkan ria ya teh Kang. Kesepakatan oke sih. itu dia. Jadi inget ini kisah-kisah dahulu juga, kisah zaman para nabi atau apa gitu. Jadi kebanyakan yang membangkang tuh karena terjebak oleh kejerumusan setan. Jadi misal
eh, misal contoh kecilnya gitu, setan tuh gak menjerumuskan langsung ke membunuh, gak menjerumuskan langsung ke zina, tapi menjerumuskan dulu ke hammer bisa. Nanti habis minum hammer lanjut ke zina, ke bunuh. Jadi Jadi ke setan nanti. emang emang cerdas setan tuh ya. Itu poin pentingnya. Dengeran di orang. Ya, ini emang kade itu kadia ya. Bahasannya kade itu kadia. Jadi jangan protes juga. Kita Ya, ngalir, gini kita sih, ngalir, kayaknya ngalir. lebih Saran. saya punya saran. Mungkin dari ya kayak ini kali sebenarnya ya, saya kurang kayak tahu juga sebenarnya saya gitu. kurang tahu juga gitu loh. Teman di sini Sebenarnya ada yang tahu mungkin gitu. teman-teman Saya di sini ada pengen yang tahu gitu. Saya pengen tahu sebenarnya sebab-sebab gitu ya munculnya sebab ria. gitu ya munculnya ria gitu. Mungkin Mungkin di sini ada yang tahu. di Saya sini ada yang tahu gitu. Saya aja ingin sih share satu aja sih sebab dari ria. penyebab dari Boleh ria. nggak ria ricis? Boleh nggak kan ria Ricis? Oh iya boleh. Jadi ada ajuan pertanyaan dari narasumber gitu ya. Iya. Jadi siapa ini moderatornya sih? Saya mau nyampein penyebab Oh iya iya iya. Penyebab ria dalam salah satu kasus gitu. Oh iya iya iya. Sebenarnya ini Siap siap. Jadi sebenarnya ini saya juga. terjadi di saya juga gitu, pernah dirasakan sama saya. Eh, Jadi, pada saat pada saat itu kan memang biasanya tuh sikap pria itu lahir kita kan ketika kita mau memperlihatkan ataupun kita membicarakan gitu kan. membicarakan gitu kan ya, membicarakan kebaikan kita kepada orang lain. Biasanya itu faktor pendorongnya itu bahwa kayak kita itu apa ya dipandangnya rendah gitu, dalam arti kita dipandangnya jelek gitu. Kayak misalnya lu nggak pernah sholat misalnya, lu nggak pernah sholat 5 waktu. Nah biasanya itu cenderung kita membicarakan kebaikan kita, misalkan ibadah kita, itu salah satu contohnya gitu. Nah jadi kebanyakan penyebab-penyebab itu kayak misalnya atau teman kita lah, keluarga kita yang bilang lu nggak pernah kerja keras lah misalnya, masih diem di rumah aja gitu. Padahal sama ini enggak, kalau saya ngerjain kebaikan segala macam, padahal itu kan membicarakan. Nah itu jadi menurut saya itu faktor penyebabnya justru itu gitu. Jadi kayak image negatif walaupun itu bercanda ya, istilahnya bercanda gitu. Jadi image negatif kepada seseorang yang mendorong kita untuk bersifat ria gitu. Sebenarnya seperti itu terjadi kepada saya juga sebetulnya, pernah kayak gitu. Kayak misalnya di judge bahwa ya kita istilahnya kayak berperilaku buruk, dalam arti berperilaku tidak ngapa-ngapain lah kayak gitu. Dan pasti ada kecenderungan kita untuk memberitahu gitu kebaikan itu apa sih yang kita lakukan gitu. Nah itu justru itu faktor besar sih menurut saya penyebabnya bahwa kita melakukan sifat ria gitu. Kita nggak mau dipandang rendah sebetulnya. Itu sih justru di sini balik lagi kayak gitu, bagaimana kita menyikapi orang tersebut kayak gitu, bagaimana kita menyikapi perkataan orang-orang, itu sih yang paling penting. Jadi ya dari kasus tersebut ya mungkin menurut saya itu faktor utama biar kita nggak dipandang jelek gitu sama orang lain. Makanya kita muncul sifat ria itu. Jadi berhati-hatilah dalam berkata, menurut saya seperti itu. Gitu. Jadi yang kayak tadi, lu kayak nggak pernah sholat 5 waktu, kan nggak pernah sholat di masjid. Oh enggak, kemarin sih sholat di masjid gitu. Nah itu gitu, bahaya kayak gitu tuh. Jadi kayak yang munculnya sifat ria itu seperti itu. Mungkin ada penyebab lain dari teman-teman. Cuma enggak. Itu sih kalau dari saya pribadi ya. Gitu. Oke. Nah ini agak mirip sama yang Kang Riza tuh. Kayak Kang Riza kan tadi karena pertanyaan itu, kalau ini karena diremehkan berarti ya. Tara sholat, maneh tara sholat gitu. Jadi ini jadi nyambung juga nih. Kadang-kadang di proses medan gitu ya, netizen kan macam-macam rupanya lah gitu ya. Ini kita bahas netizen yang warnanya enggak macam-macam warnanya. Enggak. Di rupa-rupa warnanya itu, jadi kadang-kadang ada beberapa akun bodong lah gitu dipakai buat siwar sana sini, manasin sana sini gitu. Biar kadang kan kubu-kubuan juga kan netizen gitu. Ada yang ke sini nyamar sebagai haters ke sini gitu. Nah, ada satu kasus kalau nggak salah gitu. bukan. Ini masih bahasan pria. Itu tema terlalu berat, itu tema ke-100 aja ntar. Nah, jadi si netizen ini tuh bilang
doang nyumbang. Untuk kasus dia banyak duit, banyak penghasilan, di sisi lain yang miskin banyak atau apa gitu. Sama kayak si Bang Jona tadi, jadi ada diremehkan dulu lah gitu. Nah, baru setelahnya bereaksi gitu. Mungkin bener kata Bang Jona tadi sih. Jadi si bereaksinya itu tipis-tipis antara bereaksi ingin mengklarifikasi yang benar seperti apa dan juga mengklarifikasi hingga akhirnya ria gitu. Ah, ini tara sholat ya tuh, oh, gua mau sering lah itu tahajud 11 rakaat itu. Wah, jadi nah itu dia solusinya tuh hati lagi. Hati lagi ujung-ujungnya tuh. Cuman ya Harus itu harus dia masalahnya tuh. digimanakan tuh. Hatinya tuh harus digimana? Dicuci gimana nih? Ya itu. Jadi kalau kata Agi mah manajemen hatinya lah gitu. Karena kan tipis gitu, tipis antara ria dan ingin memberitahu yang sebenarnya. Jadi kalau kasusnya Bang Jona ya karena diremehkan jadi tipis antara klarifikasi sama ria tuh. Kayak kayak ini aja gitu, misal pakai baju bagus gitu, baju bagus, bersih, kinclong gitu. Nah, itu tipis juga tuh antara pengen ria tapi buat keindahan juga gitu kan. Kayak gitu kurang lebih. Waduh, nge-lag deh eh. Tes. Aman ya? Aman. Apa? Nggak ada. Nah, tadi nge-lag nih. Ayeuna kumaha ayeuna. Ayah. Ah, sip. Nah, gitu. Jadi ngebahas studi kasus sih asiknya ini mah ya. Ya. Jadi relate sama yang sekarang tuh gimana gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya dari tadi teh pertanyaan kedua tuh udah menjawab 7 pertanyaan yang udah saya bikin gitu. Jadi cukup sulit juga ya. Salah pertanyaan. Soalnya nyambung gitu Bang Jona. Jadi usaha terbaik paling ke studi kasus gitu. Ada yang mau cerita lah gitu. Jadi cerita aja ini malah. Kan Ya, mau dikit kan. Oke, nah Bang Jose banyak cerita Nah, ini nih. mah tadi Cekidot Bang Jose. nyambung yang Kang Jona aja soal Boleh. diremehkan itu. Oke, Ya, gas. namun ya sama gitu nya sabar we gitu mau usah jadi terpancing lah. Nah, Sabar. Sabar udah ada ini belum kan bahasan? tema nggak tahu kita asa belum itu sebenarnya. Sabar Iya, we gitu. iya benar. Jadi pun bisa sabar mas sabar ya. Jadi biar menghindari ria gitu. Meureun eta ge meureun. Bener ya. Soalnya asup oke sih. Kayak misal orang lain ngejudge kita jarang sholat, di sholat kan urusan masing-masing gitu ya. Ya gitulah. Jadi sekiranya meresahkan mah ya oke lah urusan kita sama Allah. Nah gitu Bang Jona ya. Bang Jona kalau ditanya kayak gitu harus sabar ya. Kendalikan hati Bang Jona, sabar. Jangan tiba-tiba ngegas. Ya Bang Jona. Aduh, Bang Jonanya nonton Liverpool. Oh iya siap. Ya, apalagi nih kira-kira ya? Sebenarnya apa ya? Eh, ya, 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 iya, ya, Ria Ricis udah. Ya memang balik lagi ya Kadi. Ria ini sesuatu hal yang cukup berat, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang disampaikan hadis dampak ya, mungkin tadi hadis yang disampaikan oleh Kang Jona itu dampak dari ria gitu.
Ya, ria ini kan salah satunya tadi oleh Kang Yosef dikatakan syirik kecil itu yang pertama. Lalu dampaknya luar biasa gitu, bisa menggugurkan amal soleh kita gitu. Bahkan sampai bisa kita masuk ke neraka kan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Jona gitu. Bahwa eh, orang yang bisa baca Quran kan, lalu ulama gitu kan, lalu sedekah itu tuh jika tidak bisa menjaga hati niatnya diseret kan ke neraka. Oh, dusta ya, kadzabta, dusta kamu pengen ini tuh pengen diakui kayak gini gini gini, seret ke neraka. Itu dampaknya luar biasa. Jadi benar-benar kita harus benar-benar latihan gitu, latihan untuk mengolah hati ini tuh dengan cara bagaimana. Mungkin kita fokus ke sekarang tuh ya, ke pengalaman pribadi aja gitu paling. Mungkin di sini ada teman-teman pengalaman pribadi supaya bisa terhindar gitu dari ria. Namun ini pengalaman pribadi juga bisa menyebabkan ria juga. Itulah bisa kenapa bisa dikatakan ria itu sangat berbahaya tuh. Contohnya Iya. ya, contohnya kayak gini. Jadi kan supaya kita bisa terhindar dari eh, sikap ria ya, itu mujahadah itu latihannya berarti kita tuh melatih diri itu apa yang dilakukan itu supaya tidak dilihat oleh orang lain kan, ada atau tidak ada orang lain, ada atau tidak ada orang yang lihat, kita melakukan amal aja kan, kebaikan. Berarti sembunyi-sembunyi ya. Yaitu mujahadah yang pertama, kita tuh melakukan amal tuh sembunyi-sembunyi ya. Itu diusahakan harus sembunyi-sembunyi gitu. Jadi jangan sampai ada yang tahu gitu. Nah, namun ketika kita melakukan amal sembunyi-sembunyi juga itu bisa menyebabkan ria oleh dari diri sendiri gitu. Wow, rianya itu diri sendiri gitu. Wah, orang tahajud nih, misalkan ya, tahajud nih alhamdulillah kayaknya orang soleh gitu. Paling soleh gitu. Nah, itu merasa diri sendiri paling baik dan sebagainya. Orang udah sedekah, gak ada yang tahu nih orang lain. Nah, itu udah ria itu berarti. Menurut orang itu udah termasuk ria. Itu juga makanya ria itu sangat bahaya itu di sana gitu. Namun itu salah satu mujahadahnya sih, latihannya supaya kita bisa terhindar dari sikap ria, dari sikap kitanya yaitu paling kita berusaha supaya jangan dilihat oleh orang lain sebenarnya. Amal-amal kebaikan itu kalau sebisa mungkin janganlah dilihat oleh orang lain. Itu mujahadahnya untuk supaya bisa terhindar dari sikap ria. Itu mungkin dari saya. Mungkin dari Siap, siap. yang lain ada. Ya, menarik pisan sih. Jadi ketika terhindar dari ria kepada orang lain, bisa ya karena dari sendiri asa paling wow gitu ya. Nah, iya Dari gitu bisikan juga. setan itu tuh. Iya, jadi wah ini salah satu yang berat sih ya. Karena tipis-tipis itu benar-benar kudu kuat hati itu gitu. Niat tekadkan untuk Allah gitu. Khususnya dalam ibadah sih. Iya sih. Anu ieu mah. Nah, itu menarik tuh. Jadi ini benar-benar ini bukan buat netizen doang ya, tapi buat kita juga, buat narasumber, buat moderator. Jadi pengingat bahwa hati udah sekuat apa gitu, hati itu gitu. Udah memanage Ya, hati sebagus apa gitu. Nah itu buat kita ya itu, dan juga buat semua. Siap, siap. Kang, Menarik, Kang, menarik, menarik. Nah, boleh, boleh. Bagus, eh, bagus. saya tuh pernah dengar ini kan atau pernah baca juga gitu. Eh, Salah satu contoh ria itu ini kan, misalkan kita lebih salat berjamaah di masjid. Nah, selesai salat itu kita mau salat ba'diyah. Hmm. Cuman gara-gara takut ria, di rumah we lah. Nah, tapi pas udah nyampe rumah tuh nggak sholat gitu. Kita Iya, kumaha iya, Kang, iya. pengen nanya itu bener atau kumaha Kang tanggapan? Nah, ya studi kasus baru ya.
Kumaha ya. Menarik ya. Iya biasanya Tangan emang nyampe rumah teh aduh capek euy. biasanya terjadi. Kasarean. Komod komode iya Itu kan mah biasanya di mun di iya sih, mun di pesantren itu ya misal. Kan harita kamu zaman zaman orang dulu tuh jadi si Ahwat tuh di atas. Nah, mun di bawah teh Ikhwan. Nah, jadi ketika nggak otomatis kelihatan lah kegiatan Ikhwan di bawah teh gini ya, cowok teh kelihatan di bawah teh gitu, sama cewek yang di atas. Kadang beberapa ayah gitu nu rajin beres sholat ngaji, beres sholat dia aya nu jikir badihana lama. Jadi kadang kadang terbesit baheula lagi di hati gitu. Ah meh ciri ku ahwat soleh gitu. Jigana batur nah, ge anu kitu. Meureun ieu salah satu nyambung sama kasus yang Kang Joseph nih. Nah, ini kan perihal ibadah nih. Soalnya kan tadi ketika nyampe rumah gak jadi ibadahnya gitu. Walaupun secara niat udah mau gitu ya, tapi lebar we gitu. Gak dilaksanain. Nah, ini gimana menurut Kang Jona atau Kang Riza nih? Bang Jona. Ya, perihal kasus tadi ya misalnya di pesantren itu ya. Itu Sebenarnya ya sih Renaldi ya pernah Renaldi mengalami yang gitu. badiah. Hah? Mbak Dia? Ya Renaldi. Jadi Iya. badiahnya teh sholat badiahnya Nah, nggak jadi di masjid, oh takut nggak jadi di ria. rumah. Tapi pas ke rumah nggak jadi badiahnya teh kayak gitulah Oh iya ya. karena takut ria itu. Ya kalau dari saya pribadi sih ya, sebetulnya untuk perihal pria atau enggak gitu ya, emang kita harus punya sikap hati-hati gitu ya. Tapi kita kan punya sisi logika juga gitu loh. Jadi dalam arti misalnya kita di masjid, otomatis itu kan rumah Allah gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau orang sih ya pribadi, yang mending lebih mulianya ya sholat sebenarnya ya daripada kita nanti males gitu di rumah ya mending di masjid. Itu udah prinsip saya sih kayak gitu. Makanya kalau setiap sholat rawatib itu nggak perlu di rumah gitu, tapi di masjid gitu. Karena ya tadi takutnya halangannya tadi takutnya udah di rumah, ya takut males gitu loh. Jadi untuk mencegah lah, mencegah. Tapi ini kan ada dua sisi ya, antara mencegahnya takut gagal gitu di rumah, takut mencegahnya ria gitu. Nah kalau dari itu sih tergantung kesiapan dari teman-teman gitu. Kalau misalnya memang teman-teman udah mengalami misalnya sholat rawatibnya ketika di rumah malah jadi males, ya jangan lakukan lagi gitu loh. Lebih baik di masjid gitu loh. Ya walaupun takut ria gitu. Nah itu sih daripada ya kita malah nggak jadi melakukan kan. Kalau dari saya pribadi sih ya tadi benar kata Kang Joseph, setuju gitu. Kalau misalnya di rumah ya takut malas gitu. Justru saya pun kalau misalnya ada kasus sholat di rumah, ya justru sholat rawatibnya malah malas gitu loh. Ya lebih baik ya mending di masjid langsung kayak gitu. Dari saya sih ya mencegahnya ya kalau misalnya udah mengalami saya kayak gitu ya lebih baik ya jangan dilakukan lagi gitu untuk mencegah juga kan kayak gitu. Itu sih pribadi sih itu. Kan Oke, soalnya ria itu kan oke. ya kita nggak tahu gitu loh sebetulnya. Ya itu sama-sama nggak tahu sih. Cuman ya kalau karena sudah Ya mengalami, itu. kan, misalnya sisi peluangnya lagi nih Kang Hanif jadi Kang Ria Ricis, sisi peluang lah kita berbicara gitu. Dari di rumah peluangnya Oke, itu oke, udah oke. Paham, paham. udah pernah malas gitu. Sedangkan kalau Ria itu ya tergantung apakah dia pernah mengalami atau enggak begitu. Ya kalau misalnya dari salah satu ada yang udah mengalami ya jangan lakukan lagi kayak gitu. Itu dari peluang sih kalau dari saya seperti itu. Kayak gitu. Ya, jadi sangat disayangkan kalau gak jadi gitu badiahnya. Jadi paling solusi tambahannya paling kalau gak mau jadi ria, mungkin badiah di masjidnya rada sembunyi-sembunyi merenya. Cuman yang jadi masalah tuh biasanya gini sih, eh, biasanya karena misal di suatu masjid gitu ya. Jadi karena di masjid itu tuh orang badiah tuh masih jarang. Nah, jadi ketika ada satu orang yang badiah tuh jadi asa spesial gitu. Nah, di situ biasanya ada peluang tuh ria. Nah, itu biasanya gimana kultur masjid. Cuman kalau di satu kasus eh, karena badiahnya semua badiah mah ya biasa lah gitu badiahnya nggak ada yang spesial gitu. Jadi bisa mengikis ria. Jadi solusi terbaiknya itu gimana badiahnya jalan, tapi ria kemungkinan rianya menipis ke situ lagi ujung-ujungnya. Soalnya takutnya jadi nggak badiah-badiah itu doang sih takutnya mah.
Betul, betul. Iya. Salah satu sholat sunat rawatib kan salah satu yang keutamaannya bagus lah gitu. Jadi lebar we gitu kan. Ditambah lagi kan ini mah sifat ibadah sunnah yang gratis gitu ya. Kalau sedekah kan butuh uang. Kalau tahajud butuh effort buat bangun. Sedangkan sholat sunat badiah makan cuma 2 rakaat, gak nyampe 5 menit. Surat pendek bisa, Al-Fatihah doang bisa. Ya gitulah. Jadi sayang aja kalau enggak badiah. Cuman usahakan agar peluang rianya mengecil. Nah itu aja. Kembali lagi ke hati itu, intinya pasti ke situ sih. Iya, iya. Boleh, Ya, boleh ya. ya bilang. Jadi boleh kita sedikit kerucutkan gitu. Atau mungkin ada yang tahu dengan diskusi kita tadi gitu. Jadi tanda mungkin dari tandanya ada nggak? Kita kan nggak bisa ya hari masalah ikhlas nggak ikhlas orang kita nggak bisa lihat. Tapi mungkin ada nggak tandanya oh ini Ria nih gitu. Oh ini enggak nih gitu. Ada nggak suatu tanda-tanda gitu? Atau enggak kira-kira apa yang sudah disampaikan kan kita nggak susah ya baik lagi ke hati ya di tanda hati yang kayak gimana kan tapi ada nggak ya kira-kira tanda-tandanya? Nah ini menarik nih. Jadi kalau ngelihat hati kan susah ya. Hati hanya Allah yang tahu. Tapi ada gak ciri-cirinya? Oh si ini Ria nih gitu. Iya ciri-cirinya ya Tapi eh, ciri-ciri itu sebenarnya bisa sih Kang, bisa dibahas, bisa kelihatan dari mimik mukanya, kelihatan dari kepribadiannya, kelihatan dari ya secara fisik lah gitu. Cuman yang ditakutkan gitu, ketika ciri-cirinya meleset, jadinya suujon, takutnya itu doang. itu hujan. Iya, takutnya teh. Jadi ini tipis juga nih. Aduh emang berat masalah itu. Ah, Saya pernah dengar gitu bahwa tanda salah satu tanda Ria mungkin kayak gini tapi nggak tahu benar atau enggak ya menurut akang-akang ini sendiri gitu bahwa tanda orang Ria itu ketika amal yang dilakukan amal yang dilakukannya tuh yang terlihatnya tuh lebih banyak daripada yang tersembunyinya. Itu mungkin tanda orang Ria mungkin ya. iya iya. Iya, pernah dapat juga Bisa saya. nggak sih? Bisa jadi itu Bisa jadi ya. mungkin kan. Mungkin. Nah, Mungkin. iya, Iya, mungkin iya gitu mungkin. gitu. Iya, peluang Karena reanya lebih gede. peluang Rianya Hmm. karena kan biasanya orang yang ini dilihat orang banyak kan melakukan, tapi ketika sendirian enggak, nah berarti amal yang dilakukan itu tuh ya mungkin sedikit ria ya, misalkan baca Quran mau nih disuruh baca Quran ketika banyak orang mah gitu misalkan, tapi ketika sendirian enggak gitu. Contohnya Ya tadi gitu. berarti yang Kang Yosef tadi gitu mau sholat ke Qobliyah gitu gak jadi takut tapi ini mah nggak mau dia nggak melakukan karena takut ria gitu. Jadinya di rumah aja tapi di rumah nggak jadi juga gitu. Jadi Nah iya ini gitu. itu mah mungkin nggak mau aja kali ya. Iya, tipis-tipis lah. Ya nggak tahu sih. Iya, Tapi ada menarik banyak ini, kemungkinan. sangat Iya, menarik menarik. sekali. Iya, Jadi gitu. mungkin jadi ingat dulu zaman di LDF ya, zaman di lembaga dakwah di kami Iya, muslim iya. lebih tepatnya. Misal kegiatan kegiatan kami muslim biasalah kajian, ada ngajinya. Kalau kalau nginep di masjid mungkin ada sholat berjamaahnya, ada Ya, sholat ya betul duhanya, betul ada betul. tahajudnya, nah itu kan
secara itu karena bareng-bareng jadi saya saling ngelihat ibadahnya gimana, ngajinya gimana gitu. Nah, pertanyaannya di luar itu apakah kegiatannya sama gitu atau pas itu doang gitu. Biar kelihatan suka duha. Nah, itu tipis-tipis juga tuh di situ yang pernah dialami. Betul, betul, betul. Iya, makanya kita benar-benar harus, iya, isi takut juga ya. Ya benar, masalahnya lamun Iya. niatnya belok, nah, hilang gitu. Soalnya Iya. yang dibutuhkan itu ya bukan banyak, tapi ikhlasnya kan. Jadi Allah Mm-mm. tuh bukan banyaknya gitu, tapi ya niatnya, ikhlas atau enggaknya gitu. Meskipun sedikit, tapi niatnya bagus, ya itu yang akan menjadikan amal yang baik gitu. Tuh. Oh, oh, Apalagi hati ibadah lagi. kan kaitannya sama Allah gitu. Nah, itu Mm-mm. lebar Oh, oh lah. sayang banget lah ibadah mah gitu kalau hilang pahala deh. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya ria ini Jadi masalah apa kita nih? sebenarnya. Jadi kita yang bermasalah tuh. Jadi berhasil menemukan celah jadinya kan. Jadi di sini celah ria, di sana ria, di tengah-tengahnya ria gitu kan. Oh, Semua ria. Kayak betul. godaan setan gitu dari kanan, kiri, depan, atas, belakang. Berarti peluangnya besar sekali ya Iya, karena melakukan itu itu tuh. mm, karena semuanya tergantung hati dan semua orang punya hati. Balik lagi gimana hatinya dan setiap orang punya peluang yang sama buat ria termasuk kita. Ya paling gini aja ya. Ya salah satunya kita, yang pertama ya kita benar-benar harus tahu apa yang tadi ya yang disampaikan hadis yang tadi gitu. Dampaknya mungkin ya, dampak ria itu ternyata tidak main-main gitu. Ya orang hidup di sini tuh ya kalau ria tuh ya berarti capek gawe teka pake kan ya, intinya gitu ya. Iya. Heeh. Gitu, capek gawe teka pake itu lamun ria teh dampaknya luar biasa Nah, tuh, bisa sampai ke masuk neraka juga tuh. Itu berarti dengan kita tahu dampaknya, mungkin itu bisa bisa menyebabkan hati kita jadinya sedikit mungkin bisa memanage kan. Wah, ini gitu. Itu paling yang pertama sih yang bisa saya simpulkan itu ya. Yang kedua, betul betul. perbanyak mungkin ya itu. Perbanyak amal yang tersembunyi mungkin. Kalau kita amal yang dilakukan itu lebih banyak, yang tersembunyinya dibandingkan yang dilihat orang banyak, berarti itu sedikit kemungkinan ya riaknya gitu. Itu mungkin yang kedua gitu ya, yang bisa memperkecil aja ya, bisa memperkecil kita atau terhindar sedikit sedikit terhindar dari ria itu mungkin. Yang pertama, mengetahui dampak kan, dampak dari ria itu lebih besar sekali. Yang kedua, memperbanyak amal yang tersembunyi dibandingkan dengan yang terlihat, itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin dari Kang Yosep sama Kang Jonathan ada mungkin. Oke oke. Siap, kesimpulan yang menarik. Ini kita masuk ke kesimpulannya. Capek gawe Ya, terpakai. Jadi gini apa? netizen, capek-capek kerja tapi nggak ada gunanya gitu. Gitu bahasa Indonesia ya. Oke oke, kesimpulan yang sangat menyimpulkan sekali ini. Kesimpulan ini sangat menyusahkan narasumber lain ya sebenarnya nih. Karena habis bahan. Coba Kang Joseph dulu ya. Mana kira-kira Ya, kesimpulannya? Tunon. Ini tadi udah dibahas yang video nih kesimpulan. Hmm. Mungkin dikit aja. Eh, kalau main petak umpet, sembunyilah dengan baik biar nggak ketahuan. Yang gitu aja sih Kang. Oke oke. Wah ini dalam-dalam nih. Bener bener bener. Coba Kang moderator diulangi lagi apa tadi? Iya kalau main petak umpet bersembunyilah dengan baik
nggak ketahuan gitu. Nah, begitulah ya. Jadi itu meningkatkan nilai ibadahnya juga. Peluang diterima pahala di sisi Allahnya juga bagus karena terhindar dari ria. Ini nyambung sama yang tadi Kang Riza ya. Perbanyak ibadah yang sembunyi-sembunyi itu. Nah ini sembunyilah dengan baik gitu. Nah terakhir dari Kang Jona, masih ada bahan Kang Jona buat nyimpulin nih. Oke, simpulan. Tadi sih simpulan sih dari studi kasus sih. Eh, apa? Ya sikap benar sikap merespon lah. Perbanyak lapangkan dada seperti lagu Ceylon Seven kan. Kayak gitu. Oh, Oh harus siap. bisa berlapang dada. Jadi jangan Oke. inilah beremosi yang berujung pada sifat ria. Siap. Ya baik. Statement lapang dada ini menjadi penutup ya dari bahasan rumit kita hari ini, bahasan yang membahas masalah kita sendiri sebenarnya. Jadi ya berat karena masalah kita gitu. Nah, mungkin hari ini dicukupkan dulu ya, segitu. Kesimpulan dari moderatornya apa? Ya itu tadi semua udah disebutin ya. Sudah habis bahan, maaf sekali. Mungkin 2 kata manajemen hati. Nah itu tuh. Perkuat di situ ya manajemen hati. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ini aman ya? Udah kebahas semua nih pretelan-pretelan. Mungkin semoga juga netizen bisa memahami ya karena kita juga sering belajar. Jadi materi yang dibahas untuk siapa? Ya untuk kita semua, untuk yang berbicara juga ini gitu. Sehingga kita bareng-bareng lah lewat podcast ini bisa mendapatkan hikmah yang baik untuk perbaikan diri kita. Oke, mungkin sekian buat podbar kali ini, podcast Barikade karena udah malam juga. Ini waktu Indonesia Barat ya, jam 11:15. Terima kasih buat narasumber semua yang sudah hadir atas materinya yang luar biasa. Membahas materi yang berat ini. Oke, jangan lupa juga buat seluruh netizen buat oh ya rahmukallah. Emang lagi ini ya flu. Ya, jadi silakan subscribe channel ini buat mendukung dakwah Barikade. Silakan klik jempol ke atas kalau suka, jempol ke bawah kalau gak suka, ke atas aja ding, biar bagus akunnya ya. Lalu komen juga di bawah kalau ada masukan, misal bang temanya ini bang, bahas ini bang gitu. Bang videonya kok gelap, nah itu di komen semua kayak gitu-gitu ya. Ada juga akun Instagram kami di deskripsi, @thebarikade bisa di follow untuk info yang lebih update. Ya mungkin sekian. Hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di minggu depan dengan bahasan yang lebih baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.